everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Valencia GP part kedua. Kemarin gue pikir part pertama itu bakal lebih panjang daripada part kedua karena kita sudah terlanjur membahas Peko dan perintilan-perintilannya. Ternyata kak, skrip gue 16 lembar kali ini. Gue sendiri bingung ini apa yang dibahas coba. Nanti kita korting-korting lah ya, dia punya wawancara kalau ada yang bisa gue korting. Aduh gimana sih, padahal ini belum tes Valencia loh ya. Tes Valencia kita akan recording minggu depan. Tetapi yang gue mau bahas adalah MotoGP Awards. Gue tahu kalian pengen dengerin soal ini di part pertama kemarin karena gue pikir kemarin udah kepanjangan, jadinya gue korting itu aja cuma 2 rider Ducati, gue korting masih juga panjang. Jadi kalau kalian denger ini keputus berarti admin akun memilih membaginya menjadi 3 bagian karena mungkin dia udah muak edit suara gue. Jadi kemarin Marc Marquez dinobatkan sebagai Jurdun 2025. Dia nongol di MotoGP Film Awards ditemani oleh para Jurdun di Moto3 dan Moto2 plus Marco Bezzecchi yang datang dengan ya ala-alanya best. Gue suka gayanya dia itu yang memang simply best karena dia ya pakai tuxedo sih di atas tapi tetap sepatu sneakers. Yang lain tuh yang pantofel, yang rapi, bawa cewek dia kagak sendirian kak. Pede amat. Ya wajar dia habis ngelamar motornya jadi ya mungkin belum bisa punya cewek lain selain motornya dulu, mungkin tahun depan kali ya. Tapi ya gue dengar gosip berumpun sepo-sepo sih sebenarnya di akademi. Nanti kita bahas itu di podcast colongan. Oke, jadi kemarin yang datang itu rata-rata adalah legenda MotoGP asal Spanyol. Ya Lorenzo, ya Dani Pedrosa, ya Max Biaggi kayaknya nggak ada. Kalau di luar Spanyol itu yang datang cuma Opa Agostini karena ada Agostini Awards untuk overtake terbaik sepanjang musim kalau nggak salah, dan itu diraih oleh si Colas Marc Marquez. Jadi ya Bebe Vale, Stoner, rata-rata yang hadir di Hall of Fame Misano. Masih ingat Hall of Fame Misano yang bikin ribut itu? Rata-rata nggak datang kecuali Opa Ago sama Carmelo Espeleta. Yang lain nggak datang semua. Ya Dispenser nggak ada, Stoner nggak ada, Bebe Vale nggak ada. Jadi ketika MotoGP itu memutar video soal Hall of Fame yang baru, diperkenalkan tower yang baru, itu kan serangkaian dengan makan malamnya para legenda Hall of Fame. Nah ada Bebe Vale lah di situ lagi ngobrol-ngobrol bareng Stoner dan bla 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 gitu kan. The problem is konsep untuk MotoGP Awards tahun ini adalah ada penonton dan fans yang bisa datang. Mereka bayar kalau nggak salah 25 euro per orang per tiket. Jadi ya you know lah ya, rata-rata fansnya Marc Marquez yang nongol di sana. Yang datang kalau nggak salah sekitar 1.500 orang tiketnya yang tersedia. Jadi pas Bebe Vale punya muka diputar di depan itu mereka ngebu. Actually it's normal. Kenapa? Karena kalau di Italia kan Marc Marquez juga dibu. Jadi ya kalau di Spanyol dia dibu itu ya wajar, apple to apple. Bener nggak sih? Gua sama sekali nggak heran soal itu. That's okay. Meskipun ya itu sudah penutupan acara awardnya, bukan MotoGP-nya ketika Bebe Vale nongol langsung di sirkuit kan kagak. Tetapi tetap gue nggak aneh kalau dia dibu karena Marc Marquez selama di Italia juga dibu. That's okay. Yang menjadi pertanyaan gue adalah media nggak ada yang berani membahasnya. Yang membahas itu cuma jurno satu persatu kak, tapi nggak ada media yang membahasnya sama sekali. Jadi menurut gue itu nggak masalah. Yang menarik untuk gue adalah kenapa media Spanyol bungkam soal ini. Nggak ada yang mengkritik cara fans Spanyol membu Valentino Rossi. Padahal ketika Marc Marquez dibu di Italia, weh, tantrumnya itu media Spanyol kak. Tantrum luar biasa. Dan sekarang begitu fansnya Marc Marquez membu Valentino Rossi padahal orang yang kagak ada di situ, itu nggak ada yang berani membahas. Yang membahas itu cuma jurno satu persatu, dan itu pun soal Marc Marquez punya fans itu membu Valentino Rossi, nggak ada yang berani membahasnya di media sama sekali. Padahal ketika Marc Marquez dibu di Italia itu berisiknya minta ampun itu fans. Jadi ada fansnya Marc Marquez itu yang bilang, wah Valentino Rossi itu merusak MotoGP, bla 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 bla. Ada sih yang satu yang membahas, dia bilang fansnya Valentino Rossi mungkin ya, Bebe Vale punya fans. Jadi dia bilang, lu bilang seorang yang membuat MotoGP terkenal itu adalah orang yang merusak MotoGP. Perlu kamu ingat bahwa Marc Marquez itu tidak akan pernah tertarik menjadi rider MotoGP kalau tidak ada Valentino Rossi yang bikin terkenal MotoGP. Kalau kamu bilang dia pindah ke balapan mobil untuk merusak balapan mobil di sana, sorry
sorry tuh saya justru balapan mobil di sana itu sangat senang dengan dia bergabung karena ikut terkenal. Jadi kamu punya argumentasi itu sama sekali salah. Nah, sebelum Valencia GP kemarin juga di hari Rabu, Marc Marquez memang sempat diwawancara sama Estrella Galicia. Jadi jurnal Spanyol itu somehow gua nggak tahu kenapa mereka selalu menganggap Valentino Rossi itu terobsesi. Padahal Bebe Vale nggak ngapa-ngapain, nggak bahas apa-apa gitu ya. Terakhir kali dia membahas soal Sepangkles itu tahun lalu. Akhir tahun lalu, libur musim dingin kalau nggak salah di podcastnya Minyo. Itu terakhir kali dan itu nggak pernah lagi dia bahas. Tapi ya, dia memang tidak pernah berubah sikapnya sama sekali soal Sepangkles dan itu wajar. Somehow entah kenapa gue merasa sepanjang musim ini Dorna semacam sakit hati dengan popularitasnya Valentino Rossi di luar sana di dunia balap mobil yang justru membuat MotoGP itu terkenal karena dia. Jadi dia itu membawa MotoGP terkenal tapi lebih karena dianya, bukan Marc Marquez-nya, bukan MotoGP-nya, tapi karena Valentino Rossi-nya. Jadi itu yang menurut gue dibuat seolah-olah bagaimana ceritanya supaya Valentino Rossi ini jelek sekali dan dibawa-bawa segala macam itu Sepang 2015 yang mana Bebe Vale nggak pernah bahas sama sekali. Terakhir kali dia membahas Sepang 2015 adalah akhir tahun lalu ketika di podcastnya Minyo, dan sekarang itu nggak pernah dia bahas. Bahkan ketika dia di Jakarta dia sama sekali nggak membahas Marc Marquez, tapi justru media Spanyol malah sakit hati seolah-olah bilang Valentino Rossi masih sakit hati dan merasa bahwa seharusnya Valentino Rossi memasukkan seorang Marc Marquez sebagai musuh terhebat dia. Maksud gua, kalian punya mental korban itu agak aneh kalau menurut gua ya. Psikologi media Spanyol dan orang-orang Spanyol itu merasa bahwa Marc Marquez ini selalu jadi korbannya Valentino Rossi. Padahal kalau lu lihat lagi 2015 yang paling dirugikan sebenarnya siapa? Ya, Valentino Rossi. Yang berhak merasa jadi korban itu sebenarnya memang Valentino Rossi karena dia yang dirampas impiannya untuk mendapat Jurdun ke-10 oleh seorang Marc Marquez punya tuduhan yang sebenarnya dia tahu itu bukan nendang. Itu adalah karena dia yang salah. Dia yang memaksa mendekat ke arahnya Valentino Rossi. Ketika Valentino Rossi itu ada di depan dan di dalam dan dia mau nikung ganti gigi, cungkil dia punya tuas gigi, dia nyandusel di situ. Ya kenalah kepala dia kesenggol, ya kenalah dia punya lengan sama kakinya Bebe Vale. Apakah Bebe Vale nendang? No, karena dia ganti gigi masuk. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang siapa yang mau jadi korbannya itu Valentino Rossi, dan sejak tahun lalu dia sudah nggak pernah membahas sama sekali. Yang gua heran seolah-olah media Spanyol dan orang Spanyol menganggap bahwa Valentino Rossi itu harus mengakui bahwa yang jadi korban adalah Marc Marquez. Sementara Valentino Rossi dan orang Italia punya impian itu jelas wajib dihormati. Apakah Marc Marquez menghormatinya? Tidak. Dia sama sekali tidak menghormatinya ketika dia menuduh Valentino Rossi menendang. Itu sudah salah. Jadi Valentino Rossi itu tidak pernah membahas-bahas lagi Marc Marquez sepanjang musim ini. Nggak pernah mau bicara sama Marc Marquez. Itu murni karena dia sama sekali nggak mau mengubah mindsetnya. Karena memang dia korban. Karena dia yang impiannya untuk Jurdun ke-10 dirampas. Orang Spanyol dan para penyembah Marc Marquez itu merasa justru Marc Marquez yang jadi korban. Padahal yang mencuri gelar dari Valentino Rossi itu justru Marc Marquez. Itu masalahnya. Jadi seolah-olah mereka dan Dorna itu mau membuat seolah-olah Marc Marquez ini adalah yang malaikatnya, yang baik, yang jadi korban, yang segala sesuatunya. Tetapi faktanya di 2015, sorry tuh saya tidak ada tendangan. Kalian bisa lihat gambarnya. Itu karena lututnya Bebe Vale kena kepalanya Marc Marquez. Yang mana Marc Marquez yang dusel? Sama sekali nggak ada Valentino Rossi tahu bahwa dia bakal dusel di situ karena Bebe Vale sudah berpaling duluan ketika Marc Marquez nongol kepalanya di samping kakinya Valentino Rossi. Itu jelas karena dia berniat untuk ganti gigi masuk ke tikungan, dan karena dia di dalam dan di depan aturan tikungan berlaku, dia sama sekali tidak bersalah karena hak dia mau nikung model apa karena dia yang punya line. Ngerti? Jadi Mike Webb sendiri juga, ya sorry tuh saya kalau gue bilang adalah salah satu pelakunya di sini juga. Jangan salah, Mike Webb punya track record juga buruk. Kalian masih ingat di Austin punya kekacauan? Itu dia juga yang sama sekali nggak mau kasih penalti ke Marc Marquez. Dan setelah itu akhirnya bikin aturan karena orang bikin aturan. Satu-satunya aturan baru yang berlaku yang bukan gara-gara Marc Marquez adalah gara-gara Alex Rins di Mandalika. Dan itu akhirnya jadi aturan race. Jadi menurut gue
Seolah-olah Dorna berusaha untuk memberangus image Valentino Rossi dan membuat bahwa Marc Marquez ini begitu bagus, begitu jadi korban, begitu luar biasa, dan akhirnya mereka sama sekali nggak mau membahas ketika fansnya Marc Marquez itu membu Valentino Rossi pada orang yang nggak ada di situ. Cuman kamarnya doang di situ malah dibu. Itu kan agak aneh kalau menurut gua, agak nggak adil. Tapi ya memang seperti itulah media-media penyembah Marc Marquez membuat ini seolah-olah seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah orang non MotoGP peduli? No, nggak ada orang di luar MotoGP yang peduli. Kenapa? Karena mereka nggak peduli dengan konflik apapun yang terjadi sekarang antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez sampai sekarang. Kenapa? Karena yang mereka tahu Valentino Rossi udah balapan di luar sana. Karena bagi mereka itu konflik internal yang sudah terjadi 10 tahun lalu. Dorna mau tarik-tarik sekarang pun tetap nggak ada pengaruhnya dengan audiens baru, karena itu cuma berpengaruh pada audiens MotoGP. Ngerti maksud gua? Jadi ya, usaha Dorna untuk mengeluarkan dokumenter Sepang 10 tahun itu sebenarnya supaya mereka dalam tanda kutip nebeng popularitasnya Valentino Rossi yang sudah pensiun. Mungkin dia nggak melupakan tapi udah nggak mau membahas, tapi Dorna bahas terus. Yang ujung-ujungnya yang memang akan membanjiri kebencian, tapi kebencian dari siapa ya? Dari pihak Marc Marquez tuh, yang lain kagak peduli. Kenapa? Karena di dokumenter itu justru terlihat bahwa Valentino Rossi sebenarnya nggak nendang, dia cuman ganti giginya. Marc Marquez itu kalau katanya Jack Miller ke Fermin Adagar emang nyari-nyari kontak, dia udah tahu udah nggak ada jalan di situ, tapi dia paksa dan ujung-ujungnya dia kena kontak dan habis itu komplain, tantrum, dan Mike Webb ya jelas pro Spanyol. Ya Jack Millernya kena penalti, ya Valentino Rossinya kena penalti, sementara Fermin Adagar lawan Brad Binder kemarin nggak kena penalti. Jadi ya menurut gua ini adalah usaha media Spanyol untuk mempertahankan image korban, victim dari seorang Marc Marquez, dan kita lihat tahun depan akan seperti apa toksiknya penyembah Marc Marquez ini terhadap Toprak. Karena sorry tuh saya ada satu itu media ABR tapi non Spanyol itu yang sangat memuja Marc Marquez, tapi begitu Toprak masuk Kak, sorry tuh saya, mereka ganti audiens. Udah ketahuan, gue tahu ini adalah orang-orang penjilat. Semoga dia punya pengamat yang selalu ngomong gak jelas itu, yang selalu menjelek-jelekan VR46 dan para anak akademinya. Semoga dia akan tetap bertahan sama Marc Marquez, atau kalau dia pindah ke Toprak memang ketahuan lah, emang sifatnya kayak gitu. Karena perkataan Jack Miller kemarin itu secara otomatis membuat gua flashback lagi ke videonya Sepang 2015 yang dirilis sama MotoGP. Itu gua sampai minta resolusi yang jauh lebih tinggi untuk bisa memperhatikan sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kalian bisa lihat sebelumnya dia itu belum dusel, tapi begitu dia mendusel, pas Valentino Rossi ganti gigi, jadi kalian bisa lihat kakinya itu, lututnya terutama itu terbuka dan kakinya yang di dalam itu turun ke bawah untuk nurunin gigi. Kalau kalian pernah naik motor yang pakai kopling kayak gitu, kalian tahu bahwa kalau mau nurunin gigi, lu harus pindahin posisi footstep lu untuk nyungkil tuasnya. Jadi memang dia harus mindahin kakinya, nyungkil tuasnya, dan dia angkat dia punya lutut untuk memindahkan tuasnya. Jadi itu adalah ketika Valentino Rossi mencungkil tuas giginya. Nah, pas datang si Marc Marquez ndusel-ndusel di situ. Jadi perkataannya Jack Miller masuk di akal. Mereka ini cari-cari kontak padahal tahu posisinya salah dan ada resiko kontak di situ. Sudah mereka di luar, mereka di belakang lah, kita di dalam, kita di depan, kita yang kena penalti. Kan aneh, tapi ya wajar karena lawannya adalah rider Spanyol against Spanyol. Jadi kita bahaslah Ducati Gresini dulu Kak, karena yang di podium adalah Di Gian Antonio. Setelah gue pikir-pikir kayaknya ketukar, mestinya kita bahas dulu KTM baru Ducati, tapi ternyata karena udah gue terlanjur bahas Ducati jadinya ya udahlah. Jadi Alex Marquez P6 turun 4 posisi. Dia ini sebenarnya kalau menurut gue mau perayaan untuk P2 klasemen. Jadi dia sudah turun dengan livery khusus yang silver itu. Nampaknya sudah persiapan untuk selebrasi P2 menggantikan kakaknya kan, karena kakaknya itu aturannya mau selebrasi di situ, tapi karena lagi cedera jadinya nggak bisa. Nah adiknya lah yang berencana untuk mau selebrasi di situ, tapi ya ternyata dia nggak finish di podium. Pertanyaannya kenapa? Apakah dia dapat KW1, KW2 apa gimana? Mestinya kan si Marco Bes yang apes mestinya. Tapi ya sayangnya agak susah untuk skenario double DNF agar Marco Bes itu bisa tersaingi oleh Pedro Acosta di klasemen untuk P3 klasemen. Somehow Alex Marquez ini menurut gue dapat ban apes loh. Sorry, semoga gue salah. Entah itu arisannya atau yang pasti kayaknya nggak dijatah sih.
Karena menurut gua yang dapat ori kemarin itu adalah Oliveira, yang dapat KW1 ya lagi-lagi ini ya. Ini anak rezekinya ada loh selalu. Kalau dapat arisan dia suka dapat KW1, dan kalau dia sudah eksekusi itu selalu bagus. KW1 ori itu dia selalu bagus kalau eksekusi loh. Somehow. Jadi Alex Marquez agak kecewa sih. Jadi dia bilang, "Saya sebenarnya agak heran. Saya tidak melakukan perubahan setup apapun, hanya mencoba sesuatu yang saat pemanasan tidak berhasil. Jadi karena tidak berhasil, kami memutuskan untuk tetap menggunakan setup kemarin. Start saya cukup baik, jadi saya tetap nyaman berada di belakang Bezzecchi. Tetapi di lap ke-7, ban belakang saya mulai turun drastis sehingga menimbulkan chatter. Jadi saya kesulitan mulai saat itu hingga akhir balapan. Sulit untuk finish, tetapi lebih baik kami mengetahui semua masalah ini sekarang daripada baru tahu di pertengahan musim tahun 2026. Karena setidaknya kami punya waktu untuk menyelesaikannya pada hari Selasa. Mungkin dia baru merasakan masalahnya Desmo GP24. Nah, itu juga pertanyaan. Menurut gue sih lebih karena dia dapat ban apes sih. Karena Desmo GP24-nya Aldegar bagus. Itu pakai KW2 aja loh bagus. Jadi logikanya mungkin lo dapat apes aja kakak. Jadi ditanya lah sama Jono, "Lu kira-kira tahu penyebab ban belakang lu aus kayak gitu?" Jadi dia bilang, "Kami perlu menganalisa dan memahami dengan tepat penyebabnya apa. Karena menurut saya keausannya terjadi terlalu dini. Pada tahap balapan tersebut, ban bahkan belum mencapai suhu idealnya. Ban sebenarnya hanya digunakan sekitar 15% tidak lebih dari ban belakang. Tetapi hari ini ada chatter, ada aus, dan terutama di bagian kiri itu langsung terasa. Terutama di trek lurus itu sangat terasa dan saya kehilangan posisi dan harus sedikit mengubah gaya berkendara saya untuk menyelesaikan balapan." Nah ini makanya gue bilang pasti ban apes. Kenapa? Karena kan sisi kiri lebih keras untuk Valencia. Udah gue bahas di part pertama. Jadi logikanya kalau sisi kirinya tiba-tiba aus dengan sebegitu cepatnya, artinya emang ban apes aja lu dapat. Jadi dia bilang, apakah setupnya tidak cocok atau riding style saya tidak cocok? Ya bisa saja. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkannya. Jadi saya tidak ingin mengesampingkan kemungkinan apapun. Terus terang saya cukup terkejut dengan hasilnya karena saya pikir saya bisa tampil baik dan nyaman di belakang Bezzecchi. Saya merasa punya lebih banyak waktu, tetapi kemudian catatan waktu saya mulai melorot dan karena chatternya saya sempat khawatir tidak bisa mencapai garis finish. Untungnya saya berhasil finish. Jadi ditanyalah, musim ini menurut lo apa kabar? Jadi dia bilang, "Ya kalau kakak saya kemarin bilang 1-10 musim dia adalah 9, kalau saya sih 9,5. Kenapa? Karena secara pribadi saya mendapatkan banyak poin dan di klasemen secara keseluruhan selisih poin saya dengan P3 klasemen itu 100 poin lebih loh. Jadi kalau saya pikir ya itu adalah hal yang bagus dan itu menunjukkan bahwa kami berusaha dan sudah bekerja sangat keras." Apakah saya khawatir dengan Aprilia? Ya jelas. Regulasi memang dirancang untuk membantu para rival mengejar ketertinggalan, tetapi pada akhirnya Ducati tetap tenang. Ada tahun-tahun seperti 2023 dan 2024 di mana kami mencoba hal-hal baru yang menghasilkan kemajuan besar, dan ada juga tahun di mana tidak ada hasil yang diraih sebaik sebelum tahun ini. Jadi di tahun 2026 kami akan mencoba membuat langkah maju. Di awal tahun ini saya memang tidak menyangka bahwa saya akan finish sebagai runner up juara dunia. Toh saya berhasil. Jadi tahun depan ekspektasinya jelas meningkat. Menikmati motor pabrikan berarti saya harus berada di sana sejak awal. Tetap fokus dan memberikan segalanya dengan mentalitas yang sama tanpa membuat kesalahan. Jadi kalau misalnya saya tahu bahwa saya musim ini akan menjalani musim yang fantastis seperti ini, saya jelas akan sangat bersemangat kalau saya tahu memang dari awal. Tetapi ya kita kan tidak pernah tahu. Bisa lebih baik tapi bisa juga lebih buruk. Yang penting adalah mempertahankan mentalitas dan fokus yang sama serta tidak kehilangan arah. Jadi ditanyalah dia soal Diogo Moreira karena mereka memang sempat memberikan selamat kepada Moreira. Dia akan perayaan Jurdun kemarin di Valencia karena baru kemarin ditentukan jurunnya. Jadi dia bilang, "Saya sudah mengenal dia sejak kecil. Dia meninggalkan Brasil dan keluarganya di usia yang sangat muda untuk mengejar mimpinya. Dan melihatnya melewati garis finish sangat emosional. Saya sangat bahagia untuknya, begitu pula untuk orang-orang yang dicintainya. Tetapi
Tetapi tantangannya di MotoGP tentu akan berbeda. Yang utama adalah beradaptasi dengan kategori ini, tetapi dia berbakat dan sudah membuktikannya. Jadi saya yakin dia akan menjadi salah satu bintang masa depan. Jadi buat yang tanya emang Moreira ini gimana? Dia ini sebenarnya adalah anak didiknya Alex Barros. Alex Barros ini adalah, ya kalau kalian udah lama di MotoGP kalian tahu dia ini legend dari Brasil. Satu-satunya rider MotoGP dari Brasil sebenarnya. Tapi yang berhasil jurdun baru Moreira dari Brasil. Jadi dia yang bawa Moreira pindah ke Spanyol untuk dididik di Spanyol karena kalau nggak salah papanya juga tetap orang Brasil, sementara mamanya ada sedikit campuran dengan Spanyol memang. Jadi ya akhirnya dia diboyong ke Spanyol dan di sana karena papanya adalah orang MX, kayaknya sih atlet waktu di Brasil, atlet MX gitu. Jadi dia memang kalau menurut beberapa orang Moreira ini kalau naik MX pun sama kencangnya dengan kalau dia naik Moto2. Katanya itu saking bagusnya ini anak. Jadi ya memang ceritanya agak sedikit berbeda dengan David Alonso. Kalau David Alonso itu karena dia darah campuran. Papanya kalau nggak salah Spanyol, mamanya Kolombia, dan dia ambil warga negaranya mamanya, Kolombia. Tapi yang jelas itu yang membuat dia punya nama belakang Alonso karena papanya adalah orang Spanyol. Nah sementara Moreira ya papanya memang orang Brasil kak. Jadi ya agak sulit untuk orang Spanyol mengklaim dia. Sementara kalau David Alonso ya sebenarnya Spanyol agak berhak untuk mengklaim dia sebagai orang Spanyol, sayangnya dia nggak mau. So kita bahaslah Fermin Aldegar ini yang bikin ribut sama Jack Miller. Dia karena resmi meraih Rookie of the Year. Sebenarnya dia mau perayaan tapi nggak bisa juga karena dia juga nggak podium ya kan. Dia finish sebenarnya P5 naik 4 posisi di belakangnya Acosta. Sebenarnya agak-agak getir juga dia menyalip Alex Marquez kemarin. Mungkin sebenarnya dia nggak berniat untuk menyalip Alex Marquez, tetapi karena Alex Marquez udah habis ban sama sekali di lap terakhir dan melebar, akhirnya ya dia berhasil disalip oleh Fermin Aldegar meskipun ya Fermin Aldegar agak-agak nggak enak hati juga. Jadi dia bilang ya ini balapan yang tidak terlalu saya senangi sih di bagian-bagian akhirnya karena maksud saya lebih suka orang lain yang menyalip saya daripada saya yang menyalip dia gitu, menyalip Alex Marquez. Tetapi bagaimanapun secara overall musim ini kami puas dengan potensi yang sudah kami tunjukkan di banyak balapan. Kami juga harus bangga dengan kesalahan-kesalahan yang sudah kami buat karena kesalahan-kesalahan itu yang membuat kami terus berkembang dan bertumbuh dengan sangat cepat. Di Thailand setelah balapan pertama, saya sama sekali tidak menyangka bahwa musim ini akan seperti ini. Jadi untuk tahun depan, level harus meningkat. Kami harus lebih konsisten di 5 besar dan berjuang untuk finish di podium. Karena ketika Anda tampil baik, bahkan di musim pertama, apapun yang Anda lakukan tidak akan cukup untuk tahun depan. Jadi, pasti ekspektasinya lebih tinggi. Tetapi kami ingin menjalaninya dengan sangat tenang. Kami tidak ingin langsung memacu motor dan memacunya hingga batas maksimal. Kami ingin hal-hal yang kami uji di tes Valencia nanti dilakukan dengan benar. Saya ingin berterima kasih kepada tim Gresini pada Ducati atas bantuannya yang membuat musim pertama MotoGP saya sangat mudah. Yang pasti saya butuh beberapa hal lagi dari motor ini karena motor pabrikan memang selalu sedikit lebih baik. Nah masalahnya adalah kalau kalian ngintil gua dari tahun lalu, kalian sudah tahu bahwa manajernya Fermin Aldegar itu sempat sesumbar. Waktu itu dia bilang, waktu itu masih wacananya dia masuk di Pramac kan waktu itu. Jadi manajernya Fermin Aldegar itu sesumbar bahwa oke, di tahun 2025 dia akan naik motor bekas memang, tetapi dijanjikan oleh Gigi Dall'Igna bahwa 2026 dia akan pakai motor pabrikan. Itu waktu dia disetujui bakal ke Pramac. Nah masalahnya adalah tahun depan justru teammate dia Alex Marquez yang dapat motor pabrikan. Jadi dia bilang kenyataannya toh di tahun kedua saya tetap akan pakai Desmo GP25 yang ya meskipun bukan motor pabrikan, saya pikir GP25 akan menjadi motor yang sangat bagus. Mungkin ini bukan saat yang tepat bagi saya untuk mendapatkan motor pabrikan, tetapi kita lihat saja nanti. Jika kami menjalani musim yang baik tahun depan, mungkin tahun 2027 kami akan berada di tim merah. Tim merah ini maksudnya apa? Iya, tim pabrikan Ducati. Ais, banyak yang rebutan seatnya Pecco kak. Ya Alex Marqueznya sudah pasti karena itu adalah skenario Pecco is not an optionnya Marquez Company. Ditambah lagi Fermin
adegan ngincar itu Sid, ditambah lagi Nicolo Bulega yang kabarnya Papi Tardosi lebih suka dia yang ada di situ. Nah, rame Kak. Peko sendiri juga ya, mari kita lihat apakah dia mampu mempertahankan seatnya. Gua nggak akan aneh kalau Ducati memutuskan membuang dia. Kenapa? Karena itu sudah terjadi pada Alvaro Bautista, pada Dovizioso, pada siapapun yang berjasa kepada Ducati. Kalau Ducati udah nggak senang, terutama Gigi Dalinya nggak senang, pergi lalu kayak gitu. Jadi gua nggak heran kalau Ducati nggak tahu terima kasih sama Pecco Bagnaia. It's very normal for me. So, kita pindahlah ke VR46. Morbidelli dulu dibahas, Kak. Jadi dia dinyatakan patah metacarpal, tulang telapak tangan, karena dia senggolan dengan motornya Alex Espargaro. Jurno di belakang pedok itu banyak yang memprediksi bahwa dia akan mendapatkan long leg penalti di pembukaan musim pertama tahun depan. Kenapa? Karena memang sudah gue bilang itu irresponsible riding, Kak. Lo harus berkendara dengan bertanggung jawab, mau sudah balapan atau belum balapan, Kak, di situ, karena itu udah di track. Jadi lo harus bertanggung jawab dengan apa yang lu lakukan di track. Jadi jelas udah gue bilang Alex Espargaro nggak salah, mau gimana pun modelnya ngerem. Kenapa? Karena itu grid dia, suka-suka dia mau ngerem model apa. Jadi Morbidelli di tes Valencia kemarin tiba-tiba digantikan sama Celestino Vietti. Aduh, anak bungsunya VR46 satu itu, udah lama gue nggak lihat muka kinyisnya. Tapi aduh, imut banget, seriously. Imutnya nggak berubah-berubah loh. Jadi Morbidelli kemarin itu sempat komplain. Dia bilang kenapa Jack Miller punya pelanggaran. Oke, memang dia kena penalti, tapi nggak ada yang mengkritik dia dan nggak ada yang ngeributin dia, nggak ada yang tantrumin dia. Sementara gua nyenggol dikit aja ditantrumin, nyenggol Quartararo ditantrumin. Padahal presiden saya itu cuman ketika saya menyenggol Maverick Vinales di Mugello. Jadi sebenarnya saya agak bingung dengan cara publik menilai untuk pelanggaran yang mirip tetapi dilakukan oleh rider berbeda. Apakah ada yang mengkritik Jack Miller ketika dia melakukan pelanggarannya? Sementara saya bahkan hanya ketika saya menyenggol pun kalian sudah komplain. Masih ingat ketika dia di Mandalika si Jack Miller kan crash, padahal itu nggak nyenggol sama sekali loh. Jack Miller crash itu nggak dia senggol sama sekali, dan memang dia pakai manuver ala-ala Fermin Aldegar. Udah gue bilang mereka ini pendobrak pintu, bukan palang pintu. Jadi dia pakai ambil dari tengah, tak dia masuk. Nah, si Jack Miller menghindar crash, tapi sama sekali nggak ada senggolan, tetap juga dia dikritik. Makanya dia bilang, gue tuh bingung, bikin kaget dikritik, nyenggol dikit dikritik, ini dikritik, itu dikritik. Coba lihat Jack Miller, dia bikin pelanggaran, kena penalti, ya apakah dikritik? Kagak juga. Padahal Jack Miller itu sampai menuding Fermin Aldegar cari gara-gara, cari kontak. Dan ya memang udah gue bilang kalau lu di luar dan di belakang itu mestinya lu yang salah, bukan rider yang di depan dan di dalam yang salah. Karena aturan tikungannya itu suka-sukanya yang di depan dan di dalam. Mau gimana modelnya masuk tikungan, lu kan di belakang, jadi ya lu harus memperhitungkan, kan ceritanya seperti itu. Jadi Morbidelli bilang begini, sejauh ini saya tidak pernah mengambil hati apapun kata-kata orang, karena menurut saya nggak ada yang terlalu melewati batas. Karena yang penting lu nggak bawa keluarga gua. Dia itu paling nggak suka dibawa keluarganya soalnya. Kalau lu mau hina gua atau mau apa gua, oke, nggak masalah. Tapi kalau lu bawa keluarga gua, oh sorry, itu udah di luar konteks. Jadi dia bilang sejauh ini semuanya menurut saya ya namanya orang suka-suka mereka lah, mikir apa. Karena semua orang punya hak untuk menilai. Tetapi intinya adalah saya bukan rider yang kotor. Kalau kalian menginginkan gerakan menyalip yang saya harus memastikan dia melakukan kesalahan, saya harus memastikan dia melebar, saya harus memastikan ada ruang, itu yang nggak akan ada orang nyalip kalau kayak gitu. Karena kalau kamu menunggu hal yang seperti itu namanya bukan menyalip yang clean, tapi menyalip yang sempurna. Dan untuk membuat menyalip yang sempurna seperti itu perlu banyak faktor. Satu, dia harus melakukan kesalahan. Dua, harus ada space yang tersisa, baru kamu masuk. Masih ingat gak ketika di Sepang lu kemarin nih crash? Itu kan Pol Espargaro bilang dia itu saking maunya clean menyalip, dia jatuh sendiri. Itu saking mau terlalu clean dan sempurna. Jadi sama Morbidelli dan sama seperti Jack Miller bilang, kalau mau nunggu kayak gitu ceritanya, ya kapan orang mau nyalip? Dan kalau kayak gitu, di mana serunya ini barang?
senggolan itu wajar, tetapi kami bukan rider yang membahayakan. Sama sekali tidak. Makanya gue bilang, kalau mau lu bilang siapa yang lebih membahayakan, sebenarnya harus gue akui itu adalah Vermin Adegar. Ya emang dia kan pendobrak pintu. Tapi kalau dia bikin manuver, lu lihat ya Oliveira kemana, Joan Mir juga kemarin sempat cedera kan gara-gara ketabrak sama dia. Jadi ya sebenarnya dia nggak kena penalti karena dia rookie, tetapi resikonya lebih banyak karena Oliveira gara-gara dia punya manuver itu sampai harus cedera dan ujung-ujungnya ya dia kehilangan seatnya di MotoGP. Kemarin Oliveira bilang, saya sebenarnya berpikir bahwa saya masih layak di MotoGP sebenarnya. Karena satu, ini adalah musim pertama saya dengan Yamaha, sehingga itu adalah musim adaptasi saya, dan perjanjiannya adalah di tahun pertama fokus saya adalah adaptasi, bukan performa. Jadi cedera yang saya alami ketika dia diseruduk sama Vermin Adegar itu menyebabkan saya harus absen begitu lama dan menghambat adaptasi saya. Tetapi kesepakatannya adalah memang tahun pertama itu adalah tahun adaptasi. Jadi sebenarnya menurut saya layak untuk mendapatkan kesempatan di MotoGP. Tapi ya begitulah, sudah terjadi kan, dia didepak sama Toprak. Ya kita lihatlah nanti di Thailand GP apakah RD Kravar akan kasih dia surat cinta atau gimana. Karena belum ada panggilan sidang sih. Kalau dia sudah fit to ride dan dia bisa dipanggil sidang, dia akan disidang dan setelah itu ditentukan apakah dia akan dapat surat cinta untuk menunaikan long lap penalti. Kayaknya itu right through deh. So, di Gia P3, rider penyelamat mukanya Ducati. Gua nggak tahu apakah dia ini dapat KW1 undian atau arisan di jatah, gua nggak tahu. Tetapi yang jelas dia kelihatan pakai KW1, itu clear. Jadi dia bilang, saya sangat senang dengan hasil akhirnya, sangat penting untuk mengakhiri musim ini dengan hasil yang luar biasa. Saya senang dengan semuanya secara keseluruhan. Kami bekerja sangat keras tahun ini dan hasilnya sangat tidak terduga. Tetapi kami berhasil tetap bersatu sebagai tim, sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Kami selalu saling percaya, kami bekerja keras dan tidak pernah berhenti. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik karena kami berhasil meningkatkan motor dan menjadi sedikit lebih konsisten, terutama di paruh akhir musim. Kami membuat beberapa langkah maju dan hari ini saya menjadi Ducati terbaik meskipun sedikit lebih unggul dari yang lain. Tidak mungkin untuk menang hari ini bagi saya, tetapi sangat penting untuk meraih lagi podium. Saya sangat senang dengan cara saya membalap, saya senang dengan tim saya dan bagaimana musim ini berakhir. Jadi ditanyalah dia, itu kan Alex Marquez ada keluhan tuh, ban dia aus di akhir balapan, lu kok malah makin kenceng? Kan beda, satu apa satu KW1 kak. Jadi dia bilang, sejujurnya musim ini pun sebenarnya sudah sulit dengan ban karena saya tidak punya keunggulan dengan ban yang saya miliki seperti pada tahun 2023. Jadi saya sebenarnya juga kesulitan sama seperti mereka. Ini adalah sesuatu yang perlu kami tingkatkan bersama Ducati. Pedro Acosta dan Alex Marquez sangat kuat di awal balapan. Jadi saya harus memperkecil jarak dan kemudian menyerang mereka. Kita semua tahu bahwa Pedro dan KTM sangat kuat saat pengereman, tetapi hari ini saya punya motor yang hebat dan memungkinkan saya mengerem seperti dia. Jadi ini hanya masalah menemukan titik di mana saya bisa menyalipnya sehingga dia tidak bisa melakukan serangan balik. Saya pikir semuanya berjalan positif. Dan soal saya hanya mengisi posisi 6 klasemen, ya saya tidak peduli apa kata orang, karena kan ekspektasinya orang, lu kan udah pakai motor pabrikan tuh, dan lu juga podiumnya jauh lebih banyak dari Pecco Bagnaia. Lu pikir aja Pecco Bagnaia yang sekudut-kudut gitu ya masih bisa tersingkir ke posisi 5 klasemen. Nah, lu podiumnya lebih banyak dari Pecco Bagnaia kok ya cuman di P6 klasemen. Ya you know lah ya, KTP Spanyol ada-ada aja bahannya. Jadi dia bilang, saya sebenarnya tidak peduli apa kata orang, saya melakukan bagian saya melakukan yang terbaik, dan ya apa kata mereka itu tidak masalah. Karena faktanya di 4 besar pun gak ada Ducati di situ. Jadi ya kembali lagi dia bluffing, dia bilang, ya karena saya adalah penyelamat Ducati dalam tanda kutip di Valencia, sebenarnya saya sedang berniat untuk meminta bonus sama gigi dalinya. Kita lihat apakah dia mau kasih saya atau enggak. Jadi dia bilang, di awal balapan saya langsung melihat bahwa para pemimpin balapan ini punya lebih banyak keunggulan dan saya harus beralih ke plan B, yaitu menghemat ban dulu. Jadi saya baru menggunakannya itu di 5 lap tersisa.
Itu katanya alasan kenapa dia berhasil menyalip semua orang. Ya dari Alex Marquez, ya Fermin Aldegar, ya Acosta, katanya sih seperti itu. Jadi dia bilang jelas performa dan level memang meningkat tahun ini. Dan seperti biasa, saya rasa kami bisa mencatatkan lap sedikit lebih cepat daripada 2 tahun lalu. Yang kami lewatkan hari ini adalah fakta bahwa Aprilia bisa berbelok sedikit lebih tajam. Itu juga yang dilakukan KTM di awal-awal balapan, sementara saya tidak bisa sekompetitif itu di awal balapan. Kita sebenarnya tidak akan terlalu jauh, kami selalu memberikan segalanya dan terkadang itu berarti sangat dekat dengan Marc Marquez yang tak terkalahkan tahun ini di saat dia berada di track. Dan di lain waktu itu berarti tertinggal jauh. Menurut saya kami menjalani akhir pekan yang hebat dan kami senang bisa naik podium lagi setelah balapan kemarin dan menjadi Ducati pertama dengan selisih tipis dari yang kedua. Bagi saya itu adalah hal yang baik. Jadi ya seperti biasa dia memuji dirinya sendiri, tapi ya wajar, dia memang penyelamat Ducati kak. Wajar kalau dia bluffing. Tetapi di sprint race dia memang mengakui bahwa motor 2025 di MotoGP 25-1 kurang bisa diandalkan bagian depannya. Jadi dia bilang kadang dia itu kalau lagi bagus banget, kalau enggak. Jadi mesti dicari settingnya kiri kanan dan kalau pas settingnya tepat ya tepat, kalau enggak ya enggak. Jadi ditanyalah dia, tahun depan kan motor nggak berubah nih karena development freeze. Ada diizinkan perubahan sesuatu di mesin, di tweak gitu katanya, tetapi hanya beberapa part yang bisa di tweak. Katanya sih seperti itu. Jadi Aprilia gosipnya di tes Valencia kemarin itu nge-tweak mesinnya. Tapi itu masih diizinkan sama regulasi. Katanya sih seperti itu. Jadi dia bilang dengan development freeze untuk musim depan semua orang pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Saya pikir kami di Ducati akan mencapai titik di mana akan sangat sulit untuk meningkatkan motor karena kami sudah memiliki paket yang sangat kompetitif. Kami tentu harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menyempurnakan detail dan meningkatkan performa, tetapi Aprilia melakukan pekerjaan yang sangat baik dan mereka menunjukkan peningkatan yang positif. Saya tidak tahu bagaimana perkembangannya di masa depan, selalu sulit untuk membuat prediksi. Tetapi saya harap mereka tidak akan terlalu banyak berkembang, tapi sejauh yang kami ketahui, kita hanya bisa fokus dan mencoba untuk maju sebagai pembalap dan sebagai tim dan sebagai Ducati. Jadi ditanyalah dia, lu akan memilih mana? Motor MotoGP 25-1 atau motor MotoGP 24 untuk tahun depan? Dia bilang, yang pasti saya pengen motor 2026, terserah itu motor apa, pokoknya tahun 2026 yang mana diputuskan yang itu saya pakai. Jadi Alex Marquez kemarin juga kabarnya nggak menguji MotoGP 25 loh ya, 25-1 itu kagak. Jadi dia menguji MotoGP 24 plus. Jadi bukan 25-1. Nah ini yang baru MotoGP 24-nya katanya begitu. Jadi nanti kita bahas itu di Valencia Test ya. Makin panjang nanti. Jadi ditanya lagi ya, penilaian lo 1-10 untuk musim ini. Jadi dia bilang, ya kalau Bezzecchi memberi nilainya 6,5 tapi malah finish P3 klasemen, saya harus menjaga skor saya tetap rendah kalau gitu, karena dia aja yang P3 klasemen dia memberi nilai dirinya aja cuma 6,5, ya apalagi gua lah. Tahu diri lah gua ini P6 klasemen coba. Tapi gini, sebenarnya saya senang dengan cara saya memulai musim karena saya sempat cedera dan itu tidak mudah. Kami kesulitan dan sedikit kurang beruntung di akhir tahun. Jadi menurut saya kami sudah bermain bagus sebagai tim dan sejujurnya saya ingin memberi diri saya nilai 8 untuk musim ini. So, kita selesai sama Ducati, kita pindahlah ke KTM. Kabar terbaru, Pirer Mobility yang sudah berpindah menjadi Bajaj Mobility itu terkonfirmasi akan menjual slot MotoGP mereka. Dipastikan. Jadi, di Valencia kemarin, si Numister, CEO-nya KTM itu datang dengan musuh besarnya Stefan Pirer, yaitu Stefan Zongler. Stefan Zongler ini adalah pemiliknya Knalpot Remus. Dia yang punya perusahaan Knalpot Remus dan dia adalah salah satu pemegang sahamnya KTM sebenarnya. Jadi kalau di awal musim kayaknya gue pernah bahas bahwa Stefan Pirer itu ribut sama salah satu pemegang sahamnya KTM. Nah ini Stefan Zongler ini, kalau nggak salah mereka ribut soal meminjam uang kalau nggak salah waktu itu, dan si Stefan Zongler itu mau mengakui sisi sahamnya Stefan Pirer sebagai pelunasan utangnya Stefan Pirer di akhir tahun lalu. Nah sama Stefan Pirer itu dituntut di pengadilan karena dia menganggap itu kan belum jatuh tempo, lu nggak bisa ambil alih saham gue karena belum jatuh tempo. Di saat yang sama Stefan Pirer kan pengen bayar itu
tetap, tapi pakai uang dari Bajaj, pinjamannya Bajaj yang 850 juta euro itu. Nah itu yang dia mau pakai untuk bayar Stefan Songler. Nah itu yang akhirnya ribut di pengadilan. Nah sekarang hasil negonya Rafiq Bajaj sama Stefan Pirer itu nggak ketemu. Stefan Pirer itu ingin tetap mempertahankan KTM Racing, tetapi disuruh cari investor baru. Nah masalahnya adalah investor barunya itu mikir-mikir mau beli KTM Racing. Lu tahu harganya berapa? 100 juta euro. Kan mikir-mikir orang, apalagi untuk orang yang nggak tahu gimana ranah MotoGP punya balapan. Ini kan bakar duit ceritanya. Jadi mereka masih belum ngerti mekanismenya gimana. Ini mau dibeli satu pabrikan, pengembangannya model apa, siapa yang mau supply, itu kan nggak ngerti. Jadi investor yang dari Kanada itu mikir-mikir mau beli. Nah di saat yang sama Rafiq Bajaj bilang ini nggak bisa kayak gini terus. Nah akhirnya Numister itu menarik kembali si Stefan Songler, karena kan Stefan Pirer udah tersingkir dari pemegang saham karena udah diakuisisi sama Bajaj. Mereka sudah menjalankan opsi sahamnya, jadi Pirer Mobility berubah menjadi Bajaj Mobility. Tetapi Bajaj sama sekali tidak berniat mempertahankan MotoGP. Itulah kenapa Numister, CEO-nya KTM, itu menarik kembali si Stefan Songler dan dibawa ke pedoknya KTM kemarin di Valencia, katanya untuk diperkenalkan kayak gini loh sistemnya MotoGP. Dan dia dikenalkan sama Gunther Steiner, bosnya Apex yang membeli Tech3, karena Tech3 juga kan perpisahan sama Hervé Poncharal kemarin di Valencia. Jadi dikenalkanlah dia sama Gunther Steiner, dikenalkan sama Hervé Poncharal, dikenalkan sama Koeman yang akan menjadi manajernya Tech3 untuk tahun depan, agar dia mendapat gambaran seperti ini loh pengelolaannya MotoGP. Dan lu akan ada teman di sebelah di Tech3. Keputusannya Numister itu menarik Stefan Songler lagi, katanya itu karena Stefan Songler ini punya koneksi yang bagus dengan pemerintah Austria dan punya koneksi bagus dengan investor-investor luar, katanya sih seperti itu. Jadi ya kita lihat nanti apakah tahun 2026, karena itu harus dijual tahun depan untuk memastikan mereka akan tetap ada di sana tahun 2027. Siapa yang akan mengambil alih KTM Racing dan bagaimana line up ridernya? Apakah Pedro Acosta akan bertahan di sana atau tidak? Dan ngomongin Pedro Acosta, kita bahaslah. Dia finish P4, naik satu posisi kemarin. Bagaimanapun ceritanya dia tetap ngudumel. Intinya dari semua wawancara dia itu adalah saya seperti membuang 1 tahun hidup saya di sini. Itu saking dia ngedumelnya. Jadi dia bilang, balapan hari ini sesuai dengan ekspektasi kami, ya kan? Kami menanggung akibatnya karena keausan ban. Itu adalah masalah utama kami musim ini. Kami kesulitan di awal balapan, lalu semuanya berjalan kurang lebih baik di pertengahan balapan, lalu saya mulai lagi kesulitan di akhir balapan. Balapan ini kacau sejak awal ketika saya tidak membuka hole shot saya. Lalu entah kenapa saya juga sulit melepas hole shot belakang saya, sehingga akhirnya saya harus melakukan semuanya sekaligus. Kami sudah mengerahkan segalanya, tetapi ketika pabrikan lain membaik, kami kesulitan untuk mendapatkan setup yang sempurna pada hari Minggu. Tidak ada keajaiban yang terjadi, Anda harus tahu di mana posisi kami. Jadi musim ini agak menyakitkan bagi saya. Rasanya seperti saya kehilangan 1 tahun dalam waktu hidup saya. Begitulah keadaannya. Sekarang ada tes di hari Selasa, sepertinya akan ada beberapa hal yang menarik. Jadi mari kita tetap berharap. Jadi ditanyalah dia, penilaian 1-10 musim lu berapa? 5. Dia ini ala-alanya Quartararo. 5. Kami memang meningkat, tetapi perjuangan kami sia-sia. Saat saya menandatangani kontrak dengan KTM kemarin, saya sudah menegaskan bahwa tujuan kami adalah memperjuangkan gelar. Tetapi apa yang kami perjuangkan? Tidak ada, percuma. Jadi ditanyalah dia, apakah kamu juga punya masalah traksi? Dia bilang, ya, grip ban belakang kami memang kurang. Di awal balapan menurut saya, gripnya lebih rendah daripada rival kami. Tapi di akhir balapan menurut saya sebenarnya tidak terlalu buruk. Tetapi masalahnya adalah ban. Sistem elektroniknya sebenarnya bekerja dengan baik. Intinya adalah kami butuh motor yang lebih baik. Itu sudah pasti. Jadi, lu kan finishnya di P4 klasemen, berhasil mendepak Peko banyak ya kak. Jadi dia bilang, ya, mengingat bagaimana kami memulai musim sebelum seri Jerez saya berada di posisi 11 klasemen, kalau mau dilihat pemulihannya sih tidak buruk. Kami berhasil menemukan konsistensi yang baik untuk berada di 5 besar, tetapi perjalanan kami masih panjang. Saya datang ke sini ke MotoGP dengan impian bisa bersaing memperebutkan gelar, dan toh bukan itu yang berhasil kami capai. Kami meraih beberapa hasil bagus, tapi jelas itu belum cukup. Apa yang positif musim ini? Ya, saya belajar banyak. Saya rasa saya sekarang menjadi pembalap yang lebih baik dan saya tahu di mana saya seharusnya berada.
Itulah kenapa saya menginginkan lebih. Saya belajar saat saya harus menjalani hari yang tidak tepat, tidak benar. Meskipun saya rasa memang harinya bukan hari saya, tetapi saya terus belajar. Konsistensi itu ada dan itulah yang dibutuhkan untuk gelar juara dunia. Saya rasa saya sudah memberikan segalanya sekarang. Saya tidak sering jatuh seperti dulu. Saya juga tidak membuang-buang waktu. Saya membuat lebih sedikit kesalahan, tetapi tentu saja itu tidak cukup. Sulit untuk mengatur semuanya karena kita tidak bisa sempurna dalam satu balapan. Bahkan jika balapan kita sempurna, limitnya itu cuma podium. Terkadang bahkan kurang dari itu. Jadi intinya adalah dia pengen menang. Tapi ya begitulah namanya KTM. Jadi ya begini, gua setuju dengan beberapa orang Spanyol ya. Orang Spanyol, terutama orang-orang Spanyol di KTM itu yang bilang bahwa Fermin Aldeguer itu nggak sewah itu sebenarnya kalau dia nggak naik Ducati. Sorry to say. Dan gua setuju. Kenapa? Karena dia menjalani masa rukinya itu di KTM dengan kondisi KTM tidak pernah menang sejak tahun 2023. Lu bandingkan dengan Fermin Aldeguer yang naik Ducati, yang mana motor yang dia naiki sekarang Desmo GP24 itu adalah motor terbaik versi Ducati. Sorry to say, lu harus akui itu adalah versi Ducati terbaik dibanding Desmo GP25-1. Jadi ya memang nggak apple to apple. Ada seorang Giorno yang membandingkannya dengan Morbidelli. Somehow gue setuju dengan ada itu fansnya, mungkin fansnya Valentino Rossi atau Morbidelli, gue nggak ngerti. Tetapi masuk di akal caranya dia protes dengan Giorno belakang pedok itu. Jadi dia bilang, kamu nggak bisa membandingkan Fermin Aldeguer dengan Morbidelli. Meskipun kamu bilang Fermin Aldeguer itu berhasil menang di masa rukinya. Karena satu, dia naik Ducati. Yang kedua, dia ada di bawah kontraknya pabrikan. Dan itu artinya dia mendapat support penuh dari pabrikan. Yang ketiga, zaman now Ducati itu memberikan segalanya untuk mensupport satelitnya. Sementara Franco Morbidelli itu memang pakai motor bekas dan dia itu rider satelit yang tidak mendapat support full dari pabrikan. Dan dengan kondisi seperti itu dia juga pernah absen berapa seri ketika dia cedera kemarin kan. Ditambah lagi faktanya dia lebih baik dari Aldeguer di klasemen. Jadi lu nggak bisa bandingkan seperti itu. Dia bilang sama Giorno Pedok itu. Dan gue nimbrung, gue bilang sebenarnya gini, kalau lu mau membandingkan Fermin Aldeguer dengan Morbidelli, bandingkanlah itu ketika mereka masih rookie. Why? Satu, Fermin Aldeguer di Ducati itu adalah motor terbaik di track, rider friendly, dan dia didukung sepenuhnya oleh pabrikan. Sementara Morbidelli, sorry to say, dia pakai motor bekas dan lu tahu zaman dulu Honda itu sangat pilih kasih sama satelit. Sangat pilih kasih, jadi ya memang supportnya nggak full. Tetapi sepanjang karirnya, lu nggak bisa melupakan bahwa Morbidelli dengan motor bekas di Yamaha, dia bisa nangkring di P2 klasemen di tahun 2020. Dia juga mencetak banyak kemenangan dengan kondisi tim satelit yang nggak terlalu dapat support dari pabrikan. Itu kondisinya. Jadi ya memang Fermin Aldeguer, sorry, dengan seluruh rasa hormat gua, menurut gua nggak sehebat itu. Jadi dengan seluruh rasa respect gua karena dia berhasil menang di Mandalika dan dengan beberapa podium, bagaimanapun ceritanya lu naik Ducati, itu katanya Pol Espargaro. So kita pindahlah ke Brad Binder P8 naik 7 posisi. Ini udah gue bilang dia pakai KW1 sama dengan Enea Bastianini. Kalau dapat undian KW1 eksekusinya bagus. Mereka selalu bisa mengeksekusi dengan baik. Jadi Brad Binder dia bilang, saya ingin lebih dari ini di hari Minggu. Saya memulai balapan dengan baik, meskipun tidak sebagus hari Sabtu, tetapi saya ingin mengalahkan lebih banyak pembalap. Masalahnya adalah kecepatan saya agak kurang, dan yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah finish di posisi ke-8. Ini adalah tahun yang berat bagi saya merasa bisa bermain jauh lebih baik daripada sebelumnya. Segalanya tidak berjalan mulus musim ini meskipun kami membuat beberapa perbaikan kecil di akhir musim. Jadi saya sangat menantikan hari Selasa untuk menguji motor tahun depan. So kita pindahlah ke Tech 3. Wah kalau katanya komentator. Jadi di hari Sabtu kalau nggak salah Hervé Poncharal itu sempat jadi komentator neveng di MotoGP dan dia sempat mengomentari para rider gitu. Sempat gue pikir ini suaranya siapa gitu, oh ternyata si Hervé Poncharal. Jadi kabarnya dia memang keluar dari Tekla, tetapi dia akan menjabat apa begitu di tim MotoGP. Gue nggak tahu apakah KTM akan merekomendasikan dia dalam paket KTM Racing nanti atau bagaimana. Katanya sih seperti itu, makanya dia dikenalin sama si Stefan Zockler itu. Jadi Enea Bastianini P10 naik berapa? 10 posisi. Udah gue bilang dia kalau dapat KW1 atau Ori, eksekusinya perfect.
tol. Yang jadi masalah adalah dia punya kualifikasi itu selalu jelek. Tapi ya kalau gue pikir ya disyukurilah ya, meskipun ya dia bilang kalau kualifikasinya lebih bagus, dengan kondisi naik sebegitu banyak mestinya saya bisa dong minta kualifikasi lebih bagus. Jadi dia bilang, saya senang karena akhir pekan ini memang berat. Tahun ini adalah tahun pertama saya di KTM. Saya belajar untuk tidak gegabah ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik. Hari ini kami membaik, tetapi balapannya sendiri sangat sulit. Setelah 4 atau 5 lap, saya langsung merasakan penurunan yang signifikan pada ban, terutama ban depan, dan saya tidak bisa memacu motor lagi. Saya berharap bisa mengejar ketertinggalan karena saya memulai balapan dengan baik, jadi saya sebenarnya tidak sepenuhnya puas. Musim ini sudah selesai, saya senang, saya lega, syukurlah sudah berakhir. Seperti yang saya sudah katakan, saya ingin mengakhirinya dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan hasil yang lebih baik, tetapi pada akhirnya hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti di awal musim. Saya sangat menantikan tes di hari Selasa, meskipun kami semua lelah dan saya rasa itu juga tidak akan menjadi titik balik, tetapi bagaimanapun, liburan musim dingin pasti akan membantu kami untuk mengisi ulang energi. Jadi di tes Valencia, dia itu sempat menguji saddle baru untuk dia. Jadi namanya itu saddle Bastianini. Jadi dia bilang, oh ya, saya akan mencoba saddle baru itu. Saya belum tahu apakah saya akan dapat sasis baru, saya belum yakin karena belum masuk di saya soal program tesnya. Tetapi saya yakin akan ada saddle baru dan saya sangat penasaran untuk melihat bagaimana saya bereaksi dengan saddle baru itu. Ngomong-ngomong, saya sebenarnya sudah mencobanya. Dan saya rasa ya sebenarnya bagus sih, cuman yang nggak dipakai balapan. Jadi ditanyalah dia, emang kenapa lu nggak pakai balapan? Jadi dia bilang masalahnya gini, kalau itu jok saya pakai untuk balapan, itu semua di motor itu berubah. Jadi posisi knalpotnya berubah, tangki bahan bakarnya juga berubah. Intinya banyak yang dirubah dan daripada banyak yang dirubah, yang mending kagak dipakai. Karena itu akan sulit. Jadi menurut saya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang penting saya bisa memakainya mulai tahun depan. Jadi karena Giribola resmi hari Selasa di tes Valencia akan menjadi kepala krunya Toprak Lioglu, dia juga mengumumkan punya kepala kru baru. Namanya adalah Andres Madrid. Jadi Enea bilang, ya Anda sudah tahu bahwa mulai Selasa saya menunjuk Andres Madrid sebagai kepala kru saya. Selain itu, ini adalah balapan terakhir bagi Daniel, teknisi suspensi saya, dan akan ada orang baru yang bergabung. Intinya tahun ini saya belajar untuk mengelola emosi dengan lebih baik dalam situasi tertentu, karena ketegangan dan kegugupan memang adalah bagian dari permainan. Anda tidak bisa menjadi orang yang finish ke-18 lalu bahagia, tentu saja tidak. Tetapi saya belajar untuk tidak berbicara omong kosong tentang sesuatu, tetapi mencoba memperbaiki apa yang salah. Saya sudah melakukan hal yang sama pada diri saya sendiri. Terkadang ya memang terlalu banyak mengeluh hanya membuang-buang waktu. Saya memulai satu akhir pekan, lalu akhir pekan berikutnya, lalu akhir pekan berikutnya lagi tanpa beranjak dari posisi ke-18 adalah suatu kekalahan bagi saya mengingat level saya. Jadi ada begitu banyak pertempuran yang sia-sia, itulah sebabnya ada sedikit ketegangan dan rasa gugup di pedok. Segalanya perlu diperbaiki dan diselesaikan dan untuk saat ini kami belum melakukannya. Jadi terkonfirmasi bahwa memang Giribola itu keluar karena nggak tahan sama Enea Bastian ini. Ini pernah gue bahas di mana ya? Seri Phillip Island kalau nggak salah. Yang Hefe Poncara bilang Enea itu sampai syok ketika Giribola memutuskan Hengkang nggak pakai bilang ABC pamit-pamit sama dia. Katanya ternyata mereka ribut memang sejak awal musim karena Enea itu menuntut begitu banyak dari Giribola. Ekspektasinya dia kalau Giribola ada di samping dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi ternyata hasilnya nggak datang. Jadi gosipnya Giribola itu yang nggak tahan diomeli sama Enea, akhirnya dia hengkang. Katanya sih seperti itu. Nah di sisi lain Enea itu cuman percaya sama Giribola. Nggak taunya gara-gara ribut itu dianya hengkang dan dia nggak tahu dia mau percaya siapa lagi. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah dia dapat kepala kru baru yang ya namanya adaptasi agak susah kan. Enea juga ya akhirnya antara tegang dengan gak enak ya. Kurang lebihnya kayak gitu katanya. Makanya Hervé Poncharal itu bilang kayaknya Enea juga ada masalah mentalnya. Ketika di Sepang dia kualifikasinya buruk kan. Waktu itu Hervé Poncharal bilang masalahnya Enea itu bukan motornya
tetapi dia punya kepala, dia punya mental, kondisinya memang masih agak shock gara-gara giri bola, gosip di dalam pedok. Oke, kita pindah ke Viñales yang akhirnya setelah cedera yang panjang dan lama, akhirnya dia muncul di Valencia. Itu juga DNF, retired. Wajar sih karena dia punya bahu katanya masih sakit, sama dengan Jorge Martin. Bahunya masih sakit, nanti kita bahas itu di bagian Aprilia. Jadi dia bilang, saya punya motivasi bagus melihat orang-orang di depan saya. Jadi saya perlahan-lahan bisa mengejar Enea Bastianini. Saya berusaha dan berusaha, tetapi di satu momen saya mulai melakukan kesalahan karena lengan saya sudah mulai kelelahan. Saya mulai terlambat mengubah arah motor, saya akhirnya melebar dan menuju ke bagian lintasan di mana tidak ada grip sama sekali. Jadi saya berkata pada diri saya sendiri, tidak ada gunanya mengambil resiko jika yang penting saat ini adalah menantikan tahun depan. Jadi saya memutuskan kembali ke pedok. Saya rasa tindakan saya cukup cerdas untuk tidak terus mempush dan melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan saya kembali crash, terutama di tikungan kiri. Kalau saya cuma balapan selama 4 lap itu tidak masalah, tetapi masalahnya adalah saya mulai merasakan kelelahan pada lengan saya ketika saya melakukan 8, 9, atau 10 lap secara berturut-turut. Kalau saya balapan dengan jarak pendek, itu sebenarnya akan baik-baik saja, atau di sesi praktis karena itu kan tidak berturut-turut lapnya. Tetapi kalau dia 10 lap berturut-turut, itu jelas membuat saya kelelahan. Katanya sih seperti itu. Jadi dia bilang, sejujurnya kami ingin melakukannya dengan cara yang sederhana. Jadi saya pikir salah satu metode yang ingin saya terapkan tahun depan adalah melakukan pekerjaan sesederhana mungkin. Jadi di hari Selasa nanti kami hanya akan menguji hal-hal yang penting di jam-jam terbaik dan mencoba memahami apakah arah untuk tahun depan sudah benar. Meskipun menurut saya sangat sulit untuk mengatakannya kalau hanya dalam waktu singkat. Tetapi untuk melihat kemana kita akan pergi, ini sangat penting untuk dipahami. Jadi target saya di hari Selasa adalah memberikan arahan yang baik, memberikan komentar yang baik, melakukan tes dengan baik, lalu memulai pemulihan yang tepat untuk tahun depan. Pada dasarnya, yang ingin saya tingkatkan tahun depan adalah deselerasi segera setelah saya mengerem. Ini sangat penting karena bagi saya, sepertinya kita banyak menggunakan ban belakang yang selalu meluncur, dan meluncur. Dari pengalaman saya, ini bukan caranya, karena ban akan kepanasan saat pengereman dan Anda tidak akan punya grip saat keluar tikungan. Jadi bagi saya, target saya adalah mencoba membuat motor lebih konstan sehingga Anda bisa mencapai target yang sama, kemudian Anda bisa memperbaiki gaya berkendara Anda. Bagi saya ini adalah hal mekanis, bagaimana motor itu bekerja dan bagaimana motor membebani ban. Saya penasaran untuk menguji pembaruan baru pada motor seperti yang dimiliki oleh Pedro Acosta dan Brad Binder sekarang untuk melihat apakah ini arahnya atau tidak. Tapi tampaknya mereka menunjukkan peningkatan sejak jeda musim panas. Jadi target saya adalah presisi, ini penting. Kalau tidak presisi kita tidak bisa cepat, jadi saya harus sangat presisi terutama dalam hal pengereman. So kita pindahlah ke Aprilia, Trackhouse, Ai Ogura did not finish. Gue nggak tahu ini apa masalahnya, apakah dia crash ataukah dia retired, gue lupa juga. Tapi yang jelas dia bilang ini adalah akhir pekan yang sangat sulit secara keseluruhan. Perasaan saya tidak seperti beberapa race yang saya lakukan di tahun ini, terutama untuk track yang lebih dingin dan dalam soal manajemen ban. Saya mencoba untuk tetap konsisten, tetapi saya tidak bisa mendapatkan sedikit pun rasa nyaman di atas motor. Saya belajar sangat banyak dari tahun 2025 ini mengenai motornya, mengenai bannya, mengenai orang-orang yang ada di track setiap akhir pekan. Ada up and down, tetapi saya senang dengan bagaimana saya beradaptasi. Sekarang mari kita fokus kepada winter test dan kembali dengan lebih kuat. So kita pindahlah ke Raul Fernandez, P2, naik 2 posisi. Jadi dia bilang, sebelumnya saya tidak yakin apakah saya bisa berjuang untuk kemenangan di balapan ini. Saya sejujurnya masih merasakan nyeri di bahu saya, tapi itu jelas bukan alasan. Karena kan dia pernah crash di Portimao kemarin dan dia mundur kan. Jadi dia bilang, Marco memang lebih cepat di beberapa tikungan. Saya mencoba segalanya hingga akhir, tetapi kami tidak bisa menang. Bagaimanapun ini adalah hari perayaan bagi keluarga Fernandez. Jadi saya mengambil sisi positifnya dari itu karena ini adalah hari yang menyenangkan bagi saya dan adik saya. Adik saya itu adalah orang paling penting dalam hidup saya. Selain David Brivio, karena dianggap sejak David Brivio masuk ke Trackhouse, semua yang ada di tim itu berubah, cara kerja berubah, dan itu yang membuat dia bisa menang sekarang. Katanya begitu. Ingat, dia ini adalah
bawaan dari Aprilia RNF kemarin kan, dari Dato R punya tim, yang dia bilang kalau kalian tanya apa yang baru yang kami dapatkan di akhir pekan ini, yang baru adalah bannya. Itu saking nggak pernah dapat partnya sama sekali dari RNF. Nah, dia bilang sejak Brivio bergabung ke Trackhouse semua menjadi lebih baik, dan dia bilang inilah yang menjadi faktor dia menjadi lebih baik dan bisa menang. Valencia adalah akhir pekan yang menyenangkan bagi keluarga Fernandes karena adiknya Adrian Fernandes itu menang kemarin di Valencia. Nah, dia akan podium, jadi dia bilang ini adalah hari perayaan. Tetapi tahun ini sebenarnya sama sekali tidak mudah karena saya sempat cedera, dan sekarang justru kami berjuang untuk meraih kemenangan. Jadi secara overall ini adalah musim yang baik untuk saya. Saya sebenarnya bukan tidak mencoba untuk menang karena kan adiknya menang, dia juga sebenarnya pengen menang. Jadi dia bilang saya mencoba segalanya hingga akhir untuk bisa menyalip Marco. Tetapi dia selalu memiliki keunggulan atas saya di tikungan dan saya kurang 2/10 detik untuk bisa menyalipnya. Musim ini sangat panjang dan saya butuh beberapa hari untuk memulihkan diri dan menghabiskan waktu bersama keluarga saya. Setelah itu saya akan mempersiapkan diri untuk musim mendatang. Tetapi untuk hari Selasa kami siap. Kami siap untuk 2026, tetapi saya rasa kami belum siap untuk memperebutkan gelar. Saya masih muda dan masih banyak yang harus dipelajari. So, kita pindahlah ke Aprilia pabrikan. Jorge Martin yang akhirnya bisa nge-track kemarin, meskipun di hari Jumat kalau nggak salah dia itu bilang, kondisi saya sebenarnya ini baru 60-70%. Jadi, Dr. Angel Charte itu sempat memeriksa dia di hari Rabu kalau nggak salah atau hari Selasa, itu nggak kasih oke loh sama dia. Tetapi karena dia kekeh mau ke Valencia, jadinya Angel Charte bilang, ya udah lu kesana aja, nanti dilihat fit to ride-nya gimana. Hari Kamis dia dapat fit to ride, tetapi dengan peringatan, lu kalau memaksa atau crash satu kali lagi kita udah nggak mau tanggung. Itu resiko lo. Even asuransi nggak mau tanggung karena dia masih 60-70% kak. Jadi ya begitulah, dia cuman ngider-ngider, ibarat kata semacam latihan untuk tubuhnya terbiasa dengan motor MotoGP karena dia niatnya adalah Valencia test. Dia pengen menguji motornya dan memastikan bahwa motor itu akan cocok dengan riding style-nya dia. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian dengar berisik di belakang itu karena hujan. Jadi di balapan pendek dia masih bertahan, tetapi di balapan panjang dia memutuskan retired. Udah capek dan itu gua maklumi. Sempat ada, itu orang Spanyol sih setahu gua, tetapi ya you know lah ya, orang Spanyol kan terbagi fansnya siapa, dan yang pasti mereka nggak suka sama Jorge Martin. Jadi mereka bilang, ini Jorge Martin ngapain turun-turun ke track padahal udah tahu dia nggak terlalu bagus performanya gitu-gitu aja. Maksudnya mereka kalau lo nggak bagus nggak usah turun track. Menurut gua justru salah karena dia itu nggak pernah latihan pakai motor selama ini. Kalau menurut gua sih dia semacam trauma latihan di atas motor selain motor MotoGP karena waktu cedera keduanya tahun ini yang tulang scaphoidnya patah itu gara-gara dia latihan di luar MotoGP. Cederanya di situ. Jadinya dia pikir ya daripada gua cedera latihan di luar mending gua latihannya di atas MotoGP meskipun ya alon-alon asal kelakon. Jadi kemarin di lap pertama dia itu langsung menyingkir kak. Begitu dia lihat si Pecco crash, dia langsung mundur keluar. Kenapa? Karena dia tahu ini chaos kalau lu startnya dari belakang. Jadi dia bilang, dalam kasus seperti ini selalu sulit untuk memutuskan karena kita punya strategi, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana balapan akan berlangsung. Saya melebar di awal balapan karena tidak masuk akal untuk tetap ada di tengah barisan, terutama atas apa yang terjadi antara Zarco dan Pecco. Saya menyelesaikan 2 long lap penalti saya karena ini adalah penalti dia gara-gara sapu jagat Marco Bes di Motegi, dan tim tahu bahwa saya akan berhenti, akan retire. Setelah akhir pekan ini saya sangat lelah dan kesakitan, jadi tidak ada gunanya untuk melanjutkan balapan. Saya sempat mengubah beberapa hal dari motor dan mengumpulkan lebih banyak informasi. Saya juga sedang mengerjakan pemetaan, berhasil meningkat dan membuat langkah maju. Saya belum 100% saat ini, tapi saya tahu saya bisa berada di track di bulan Februari dan saya siap mengambil resiko. Jadi ditanyalah dia, lu bilang motor lu masih sama dengan yang di Motegi sekarang ini, berarti dia nggak dapat sasis baru yang dipakai oleh Marco Bes. Itulah kenapa kemarin di tes Valencia dia pakai itu sasis, sementara Marco Bes ditanya soal sasis dia bilang kayaknya gua nggak pernah pakai deh, nggak tahu deh. Jadi ternyata itu sasis yang dipakai oleh Marco Bes karena dia baru nge-track, jadinya baru dia pakai di Valencia test. Jadi dia bilang ya motornya sama saja. Saat ini Bezzecchi dan Raul Fernandez menggunakan sasis yang berbeda. Saya akan menggunakannya hari Selasa di tes Valencia dan saya rasa akan ada perbedaan. Sayangnya karena saya belum mencobanya, ini akan menjadi hal yang menarik untuk dievaluasi. Hari ini saya mencoba memacu motor ke arah saya, maksudnya yang seenaknya saya, bukan untuk mengejar hasil. Dan kami pada akhirnya tetap harus kembali ke pedok. Tim yang meminta saya untuk kembali, dan ya saya memang sempat menyapa penggemar saya sebelum
sebelum kembali ke pedok. Sayang sekali karena Valencia adalah balapan terakhir musim ini. Saya selalu finish dengan kuat di trek ini karena saya selalu kompetitif di sini. Tetapi ya, kali ini hasilnya seperti ini. Jadi kan Biaggi memang ada di Valencia. Nah, waktu di interview Biaggi bilang tahun depan dia cukup yakin bahwa Aprilia akan bersaing untuk gelar Jordan. Jadi Jorge Martin ditanya loh soal itu. Jadi dia bilang, iya, bersaing untuk gelar juara dunia itu adalah tujuannya. Saya bahkan akan senang menjadi bagian dari keluarga ini dan bergabung di dalamnya. Saya juga turut menyesali kejadian hari ini, maksudnya karena dia harus retire. Tetapi seperti yang Anda ketahui, baru 6 minggu berlalu sejak cedera dan sejauh ini saya sudah melampaui ekspektasi saya menyelesaikan lebih dari 100 lap dalam 3 hari ini. Jadi yang terpenting adalah saya ikut tes di hari Selasa, bukan soal hasilnya tetapi seberapa banyak saya bisa bertahan dengan motor saya. Jadi kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu, kita hanya bisa terus maju. Musim ini memang sulit untuk saya, tetapi ya terkadang hal-hal seperti ini bisa terjadi. Saya tahu bahwa saya akan kembali ke potensi saya karena motornya sangat cepat. Kondisi fisik saya saat ini terus terang saya kesakitan sekarang. Tetapi yang jelas saya tidak boleh terjatuh lagi. Jadi saya tidak mau mengambil resiko apapun karena itu akan menjadi masalah besar bagi saya. So, kita pindahlah ke Marco Bezzecchi. Dari pole jadi pemenang. Ini karena Alex Marquez nggak bisa hure-hure selebrasi P2 klasemen. Dia hure-hure, sebenarnya bukan selebrasi P3 klasemen juga sih. Cuman pengen selebrasi doang. Jadi dia melamar motornya kakak karena memberikan kemenangan ketiga. Dan dia adalah Aprilia pertama yang meraih 2 kemenangan berturut-turut dalam satu musim. Jadi dia bilang cara saya menyelesaikan balapan tahun 2025 ini adalah cara yang memang sempurna. Tetapi ya, saya tidak begitu yakin bahwa saya yang sempurna. Balapannya yang sempurna. Saya sangat senang dengan bagaimana semuanya berjalan di paruh akhir musim ini. Saya senang dengan semua orang yang bekerja keras, yaitu para teknisi di Noale, orang-orang di tim saya. Saya sangat senang, tetapi kami akan memulai lagi di hari Selasa dan saya tidak sabar untuk itu. Kemarin di sprint race, saya sebenarnya terlalu percaya diri, sangat percaya diri malah karena saya start dari pole position. Tetapi kemudian balapannya berakhir seperti tamparan di wajah saya karena dia even nggak podium. Saya tidak mampu berjuang untuk podium dan itu memberi saya banyak dorongan dan motivasi untuk setidaknya bertarung hari ini. Saya puas dengan apa yang saya lakukan, itu cool, keren bagi saya. Kami punya hubungan yang luar biasa dengan Aprilia. Saya selalu berterima kasih kepada tim saya sejak awal bergabung karena pada akhirnya merekalah yang bekerja untuk saya. Dan saya rasa sudah menjadi kewajiban saya untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasih yang layak pada mereka. Tahun ini memang agak tidak biasa karena saya sering merasa sendirian. Saya tidak mau bilang bahwa saya satu-satunya karena ada track host juga yang membantu pengembangan, tetapi saya merasa seperti sendirian di pabrikan. Jadi media sosial MotoGP itu pernah tayangkan dia punya video yang dia lagi jalan kak sendirian di pinggir pedok situ dengan backsound yang ngenes banget gitu. Tetapi pada akhirnya dia berhasil melamar motornya, jadi ya nggak sendirian lagi lah ceritanya. Jadi dia bilang, saya terus terang merasa sendirian, tetapi tim saya memberikan begitu banyak dan saya merasa sudah sepantasnya untuk mengingat hal itu setiap saat dan selalu berterima kasih kepada mereka. Jadi ditanyalah soal dia punya selebrasi ngelamar motor kak pakai cincin. Jadi dia bilang, menikah sekarang sepertinya lagi tren. Menurut gue sih di Indonesia lagi yang tren justru malah perceraian, tapi mungkin di kalangan teman-temannya itu pada nikah semua. Jadi dia bilang menikah sekarang sepertinya lagi tren. Padahal saya biasanya tidak terlalu mengikut tren. Intinya saya naksir berat sama motor saya. Jadi saya taruhan sama Massimo sama Rivola. Kalau saya menang 3 balapan panjang musim ini, saya akan bawa pulang motornya. Tapi ya memang sebelum saya bawa pulang ya mungkin sudah waktunya untuk tanya dulu sama motornya apakah dia mau nikah sama saya supaya saya bisa bawa pulang. Anak baik kak, dinikahin dulu baru dibawa pulang. Jadi untungnya dia setuju nikah sama saya. Dia kasih saya 3 kemenangan, artinya dia mau nikah sama saya. Bener gak sih?
Iya masuk di akal juga. Dan dia tanya sama motornya, lu mau nggak nikah sama gua? Tapi kalau lu nikah sama gua, lu kasih tanda, kasih gua 3 kemenangan. Nah, karena dikasih 3 kemenangan artinya dia setuju. Ya bener juga. Jadi dia bilang untungnya dia setuju. Ya saya sih nggak bisa bawa dia ke kamar. Saya punya tempat yang sempurna untuk dia di rumah yang sudah saya siapkan sejak awal musim. Bisa dibilang itu adalah hal pertama yang saya lakukan ketika saya pindah ke rumah itu. Menyisakan tempat untuk motor saya. Jadi sejak awal musim, ruang itu sudah dipersiapkan untuk mengingatkan saya apa yang ingin saya capai setiap saya latihan di sepanjang musim ini. Jadi sebenarnya selebrasi dia new motornya itu sedikit mengingatkan kita sama selebrasinya Valentino Rossi dengan Yamaha M1 dia yang terkenal dengan selebrasi welcome. Jadi ditanya lah, apakah lo terinspirasi dari selebrasi welcome-nya Vale? Jadi dia bilang, sejujurnya sih saya tidak memikirkan welcome. Sebenarnya ini ide yang kacau-kacau ini sudah ada dari minggu lalu di Portimao. Cuman saya lupa melakukannya. Karena waktu itu saya sangat emosional, itu kan kemenangan kedua dia setelah sekian lama kan. Jadi ya timnya hure-hure, dia sendiri lupa mau selebrasi itu, mau ngelamar motornya. Jadi karena saya terlalu emosional dan karena itu adalah kemenangan yang hebat, bukan berarti yang ini tidak hebat, tetapi karena itu sudah lama saya nggak menang lagi, jadinya saya lupa untuk selebrasi melamar motor. Nah, untungnya saya bisa melakukannya hari ini, tapi bukan itu alasannya, lebih karena itu ide kacau yang dibelikan oleh Bayoko. Dia punya asisten, ya seperti biasa, dia yang punya ide, gue yang jalanin. Ini sama dengan selebrasi dia punya kaki kayu kemarin, di mana ya? Di Misano kalau nggak salah. Itu persis sama seperti itu idenya dia juga, asistennya dia. Jadi ditanya lah, emang apa yang bikin lu beda? Karena Alex Marquez bilang lu luar biasa ketika nikung, Dia juga bilang lu luar biasa ketika nikung, Raul Fernandez pun bilang lu luar biasa ketika nikung. Apa rahasianya? Jadi dia bilang, sebenarnya saya cuma ganti ban sih. KW2, KW1, who knows? Jadi sebenarnya setup kemarin, motor kemarin yang saya gagal podium itu sudah bagus. Cuman saya ganti ban doang aja. Jadi kami punya masalah kecil, sehingga itu yang saya coba kendalikan di balapan kali ini. Tidak ada yang aneh, kami hanya mengganti kompon ban depan dan kami bisa melaju. Jadi ditanyalah dia, kalau gitu berarti apakah Aprilia sekarang sudah lebih baik dari Ducati? Karena Ducati, even Alex Marquez kesulitan karena ban dia aus. Sementara dia bilang kesulitan dan itu juga dia bagus di podium karena dia menghemat ban katanya. Apakah Aprilia sudah lebih baik dari Ducati? Jadi dia bilang itu agak sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Begini, kalau menurut saya mereka masih sangat kuat di akhir balapan. Hari ini misalnya di Gia itu sangat cepat di akhir balapan dan itu sering terjadi pada Alex dan Marc Marquez juga. Saya tidak tahu apa perbedaan sebenarnya hari ini. Aduh, yang KW1 ini. Jadi mustahil untuk memberikan jawaban yang akurat. Apakah saya bisa menjadi penantang gelar tahun depan? Ya, itu juga akan sulit memberikan jawaban. Karena dalam olahraga, setiap tahun bisa berbeda. Akhir musim ini memang luar biasa. Saya rasa kami sudah tampil sangat kuat sejak Asen. Kami hampir selalu kompetitif, setidaknya untuk posisi 5 besar. Tetapi, kami kesulitan di awal musim. Kami harus terus berusaha untuk memulai dengan baik di tahun 2026. Supaya awal musim yang di tahun ini tuh nggak terulang di tahun 2026 katanya. Jadi kami semua harus bekerja sangat keras. Tujuannya adalah untuk selalu kompetitif. Tetapi bagaimanapun saya rasa kesulitan yang saya alami di awal musim itu membuat saya juga ikut meningkat dan memperbaiki diri. Di sini di Aprilia kami harus terus berkembang setiap hari agar tetap kompetitif. Menurut saya di MotoGP kita harus bekerja keras setiap hari untuk menjadi yang teratas. Kami bersaing dengan pembalap yang sangat cepat seperti Marc Marquez atau Alex. Ini yang mendorong kami untuk selalu berusaha meningkatkan diri. Saya rasa saya sudah mengerahkan semua upaya yang diperlukan dengan cara yang benar, tetapi motivasi juga datang dari orang-orang di sekitar saya. Inilah yang membuat perbedaan besar. Saya merasa luar biasa dengan dukungan dari akademi. Saya merasa hebat dengan dukungan dari tim saya. Semua membuat saya merasa baik dan membantu saya. Dan saya juga harus terus seperti ini. Seperti biasa, Ducati jelas favorit super di setiap musim karena mereka memenangkan kejuaraan dunia. Mereka punya pembalap di posisi pertama dan kedua klasemen. Mereka juga memenangkan kejuaraan konstruktor, juga memenangkan kejuaraan tim, Triple Crown kan mereka kemarin. Sementara kami masih sama. Jadi kami harus terus bekerja keras untuk berusaha mengejar mereka. Jadi ditanyalah dia, apakah lu ada saran khusus untuk Jorge Martin? Dia juga nggak mau ikut kontroversi lagi kan. Jadi dia bilang, saya sih nggak ada saran khusus. Intinya adalah yang penting lu sering aja ngider pakai motor.
lama-lama lu terbiasa. Itu aja sih, dia nggak mau banyak komentarin Martin lagi, ntar jadi bahan lagi dia kan. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua tahu ini panjang banget, nggak tahu apakah admin akun akan jadi 2 bagian atau 3 bagian, boh lah. Tapi yang jelas kita akan lanjut dengan tes Valencia minggu depan. See you next time guys, bye bye.